Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Triwono. Kali ini saya akan memaparkan tentang lingkungan ekonomi sebagai penentu ekspansi perusahaan internasional. Kita tahu tentunya perusahaan internasional pasti memiliki ambisi untuk memperluas ekspansi perusahaannya atau wilayahnya sampai ke negara-negara lain yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya untuk memperkuat brand, meningkatkan reputasi, memperluas pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan efisiensi biaya, mengikuti tren dan perkembangan global, serta mitigasi risiko. Namun, ekspansi perusahaan internasional juga memiliki beberapa tantangan atau kelemahan, di antaranya seperti risiko politik dan ekonomi, perbedaan budaya dan bahasa, hambatan regulasi, kurangnya infrastruktur, dan pasti persaingan yang ketat. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk kelanjutan ekspansi perusahaan internasional. Dalam lingkungan ekonomi ada beberapa jenis lingkungan ekonomi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, developed economy, yaitu negara maju. Sebagai contoh, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Terus yang kedua, yaitu developing economy atau negara berkembang. Contohnya Indonesia, India, dan Brazil. Dan yang ketiga, emerging economy, yaitu negara berkembang dengan pesat. Sebagai contoh, China dan Vietnam. Dari 3 jenis lingkungan ekonomi, ada beberapa keunggulan dan tantangan. Untuk yang pertama, developed economy. Keunggulannya, pendapatan per kapita tinggi, teknologi maju, dan tingkat pengangguran rendah. Dan untuk tantangannya, biaya hidup tinggi, pertumbuhan ekonomi lambat, dan ketimpangan sosial. Itu yang kedua, developing economy. Keunggulannya, sumber daya alam yang melimpah, potensi pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pasar domestik yang besar. Dan untuk tantangannya, infrastruktur yang belum memadai, ketidakpastian politik dan ekonomi, dan kemiskinan dan ketimpangan. Itu yang ketiga, emerging economy. Keunggulannya, pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur mulai berkembang pesat, investasi asing yang tinggi. Dan untuk tantangannya, ketidakpastian politik dan ekonomi, ketergantungan pada sektor tertentu, dan korupsi. Lalu tujuan yang tepat saat ini untuk melakukan ekspansi perusahaan internasional yaitu lingkungan bisnis di developing economy atau negara berkembang. Mengapa? Karena sumber daya alam. Negara berkembang umumnya memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti mineral, minyak, dan gas alam. Untuk yang kedua, biaya produksi dan tenaga kerja yang lebih rendah. Negara berkembang umumnya untuk biaya produksi dan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Yang ketiga, pasar yang berkembang pesat. Negara yang berkembang sering kali memiliki populasi yang besar dan pasar yang bertumbuh pesat. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara berkembang umumnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi seperti meningkatnya daya beli masyarakat, peningkatan investasi, dan perkembangan infrastruktur di negara tersebut. Berikut contoh perusahaan internasional yang melakukan ekspansi ke negara berkembang. Sebagai contoh di Indonesia, seperti Toyota, Honda, Google, Samsung, Adidas, LG, dan masih banyak yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Triwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.